مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Hadiah kita kirimkan kepada seluruh masyayikh, seluruh kiai pondok pesantren yang ada di Indonesia, khusus pondok pesantren yang ada di Ponorogo, para kiai pemangku pesantren Kebangkitan Gasari Ponorogo. Ada fatihah juga kita kirimkan kepada seluruh guru-guru kita, para masyayikh, para muallim kita, guru-guru SD kita, guru SMP, guru SMA, guru-guru universitas kita, guru-guru ngaji kita, semuanya tanpa terkecuali yang tidak bisa kita sebutkan satu. Fatihah juga kita kirimkan kepada orang-orang tua kita, semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan Fatihah juga kita kirimkan kepada seluruh pahlawan pendiri bangsa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Hadiah Fatihah juga kita kirimkan kepada seluruh saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, semuanya dimanapun berada, yang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan, kesulitan Allah SWT, yang sakit disembuhkan, yang meninggal mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadiah-hadiah kita kirimkan juga kepada para sarjana Ikhwan Sufah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khusus pada Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Farghani, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ar-Razi, Khwarizmi, Ibnu Hayyan, Abdurrahman As-Sufi, dan semua sarjana Ikhwan Sufah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah para hadirin tiga ya, hadirin 30 tambah 100 yang juga menyimak dari jauh. Selamat malam semuanya. Kita bisa bertemu lagi di edisi kedua ngaji rutinan kita Rosa Ikhwan Sufah Waqullah Wafa, kitab sufi saintifik yang mungkin belum terlalu terkenal di khazanah literatur kita. Baik, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Di dalam pertemuan kemarin itu kita sudah membahas sedikit tentang asal-usul, ya, kemunculan sejarah dari gerakan Ikhwan Sufah. Juga kita sempat membahas tentang tokoh-tokohnya sedikit. Nah, pada hari ini kita akan coba untuk membahas, kita akan membandingkan, begitu. Kita akan membandingkan kajian, ruang lingkup kajian atau objek pembahasan dari kelompok sufi. Kita akan membandingkan antara sufi dalam versinya Ikhwan Sufah dengan sufi yang mainstream, yang biasa, yang kita kaji dalam misalnya kitab Ihya, dalam kitab Hikam, dalam kitab apa, kitab tasawuf.
yang biasa dibahas di tengah-tengah kita dalam literatur pesantren, kitab-kitab tasawuf itu biasanya tidak lepas dari itu. Tetapi kita perlu melihat bahwa Sufi itu jauh sebelum Al-Ghazali ya, sebelum Al-Ghazali dengan kitab Ihya'nya dan juga kitab-kitab tasawuf yang lain sudah ada organisasi yang muncul sebelum organisasi tarekat. Jadi selama ini kita melihat bahwa organisasi Sufi itu ya organisasi tarekat yang punya amalan-amalan, wirid-wirid dan sebagainya itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat timeline-nya dalam sejarah, maka ternyata kelompok tarekat itu bukan kelompok pertama, bukan kelompok awal yang secara organisatoris begitu memiliki konsep Sufi. Jadi sebelumnya sudah ada sebelum para Sufi yang pasca Ghazali yang kemudian mendirikan tarekat seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dan siapa lagi yang di tarekat-tarekat itu sebelum Syekh Abu Hasan Asadili itu sudah ada konsepsi ilmu Sufi yang tersistem dalam organisasi, dan mereka memiliki ruang lingkup kajian yang barangkali berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Nah, untuk itu saya sebetulnya membutuhkan mukjizat, tongkat Nabi Musa, tapi kok tidak ada. Makanya kita harus pindah ke Lauhul Mahfuz ini. Kita harus pindah ke Lauhul Mahfuz yang ada di sini. Bentar ya, ini ada ular adanya ini. Nah, kita bergeser ke sini dulu ya. Kita bergeser ke sini. Oke, baik. Ini kelihatan apa betul ini tulisannya? Hadirin yang menyimak dari jauh, kayaknya nanti ada tulisan yang tertutup. Di bagian sini ada. Blur tadi. Blur ya? Iya. Agak mendekat aja apa-apa. Dari FB? Apa? Cek, coba cek. Ini kalau cek dulu. Ya. Oke. Yuk, anaknya kelut itu ya. Orang belum enak judeng ngopi ngono. Mas Ilham. Lo tau patut kok kelut. Endi? Iki lho. Dikipir. Oke, baik para penyimak. Ini di sini judul besarnya adalah perbandingan, ya, perbandingan antara ruang lingkup kajian Sufisme dalam Islam. Yang saya bandingkan di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah agak-agak Sufi versi Ibnu Sufah, ya. Sufi versinya Ibnu Sufah yang eksis pada abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi, atau kalau tahunnya itu tahun 700 sampai tahun 1000-an berapa begitu. Kemudian Sufi tasawuf atau Sufi Sunni yang kemunculannya secara sistemik, secara terorganisir itu baru pada abad ke-11 ya, dan itu eksis sampai saat ini. Gitu. Nah, kita mulai dari mana enaknya? Dari yang Sufi yang mainstream apa Sufinya Ibnu Sufah? Dari mana dulu? Kok dhisik Kang Saleh? Kok sing Sufi tasawuf apa sing Sufi Ibnu Sufah sih? Ya, Ibnu Sufah dulu. Oke, kita mulai dari Ibnu Sufah dulu ya. Nah, dari yang pertama kali. Kita mulai dari yang secara kronologis lebih dulu ya.
Oh itu, nah mujizat Nabi Musa. Bongkar tes. Oke. Sufi Ikhwanus Sufa, ya organisasinya dimulai pada abad ke-8. Abad ke-8 Masehi atau sekitar tahun 700-an. Kalau Hijriah berarti tinggal dikurangi 622. Berarti berapa itu? Ya kira-kira sekitar 120-an Hijriah. Jadi masih belum lama. Jadi dinasti Abbasiyah masih baru awal-awal. Nah, apa objek kajiannya? Saya langsung ke situ. Objek kajiannya yang pertama adalah eksata atau dalam istilahnya Ikhwanus Sufa itu ilmu riyadhiyat. Nek sampean sing mahasiswa sing saka pondok modern biasanya ilmu riyadhiyat itu dimana ilmu matematika ya. Sekarang maknanya matematika. Nah, di dalam Ikhwanus Sufa itu saya awalnya juga mengira riyadhiyat itu artinya matematika. Ternyata dalam ilmu riyadhiyat itu ada subbahasan dalam kitab Rasail Ikhwanus Sufa itu bisa dipecah dalam beberapa disiplin keilmuan. Nah, sementara ini yang saya temukan, jadi saya mengistilahkannya ilmu eksata atau kalau istilah pastinya di dalam kitab itu Ar-Riyadi. Ilmu riyado. Ilmu tirakat. Nah, tapi ilmu tirakat di sini ini ilmu riyado ini di sini yang dimaksud itu ora kok tirakat, topo pandem, kungkum apa jenenge nang blumbang 40 dino 40 bengi ora kenekan srengenge, enggak seperti itu. Riyado robot. Orang kuwi gitu loh. Riyadhah di dalam konsepnya Ikhwanus Sufa itu adalah ilmu eksata. Di dalam ilmu eksata atau ilmu riyadhah itu pokok pembahasannya yang pertama adalah aritmatika. Aritmatika itu ya aritmatika. Hitung-hitungan loh, tambah-tambahan, perkalian, pembagian, mencari selisih, laba, untung rugi, lah itu namanya aritmatika. Kalau dalam soal matematika itu biasanya soal cerita. Di sini jenenge soal cerita. Saya berandai-andai, mungkinkah tongkat Nabi Musa ini ketika kalau saya pukulkan di sini bisa keluar airnya? Air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu metu banget langsung. Terima kasih ya. Harus minum dulu ini ya. Kita sapi. Awak. Nah, di bawah aritmatika ya ada geometri. Jadi semua yang dulu ini mulai mangan bangku sekolah kabeh toh. Alhamdulillah sampai cekap tadi. Oke. Gimana? Ya geometri itu ilmu tentang apa? Simetris, Pak. Apa sanes? Simetris. Celana dalamnya simetris. Geometri itu ilmu dalam matematika yang mempelajari tentang bangun bina ya, baik itu bangun datar maupun bangun ruang. Dimensi 2 maupun dimensi 3. Termasuk bangun pagi. Itu termasuk dalam geometri. Jadi geometri itu nanti mana supaya ada, supaya ini di buku itu nanti di dalam kitab ini bisa tak tunjukkan di kamera. Jadi orang-orang sufi zaman dahulu itu, nah sufi zaman dulu loh ya. Sufi zaman dulu itu ini membahas ilmu tentang segitiga,
Nah, segitiga itu apa toh? Terus kemudian ada lingkaran, segi 6, heksagonal. Iki sufi capopo, sufi tasawuf, nah kubus, kemudian balok, ya ini balok, ini kubus, lingkaran, elips, kemudian apa namanya ini, layangan tanggalan, sufi bahas opo ini. Nah ini kajian-kajian awal-awal yang ada di dalam Rasail Ikhwanus Sufa itu. Jadi sebetulnya kita dulu itu sudah bahas ini lama gitu. Muskil kok sekarang kita ini terus ketinggalan yang begini-begini ini memang muskil sekali. Kenapa sebabnya? Kemudian ada ilmu selanjutnya yaitu geografi. Ya, ada ilmu selanjutnya setelah geometri itu geografi. Geografi itu di dalam Ikhwanus Sufa itu juga diistilahkan geografia. Geografia. Jim, Goin, Ro, Fa, belum alif, Fa, ya. Geografia atau geografi. Itu bukan jugruk. Kayak jeruknya sumur ya. Jugruk gitu. Jadi geografi itu di dalam Ikhwanus Sufa disebutnya istilahnya juga geografi. Artinya apa? Berarti itu bahasa itu bahasa serapan. Jadi yang Ikhwanus Sufa itu istilah yang geografi itu dia mengambil dari pengetahuan yang lebih tua. Geografi itu kan dari bahasa Yunani, geo dan grafos. Geo dan grafos. Grafos itu maknanya ropos. Grafos itu maknanya grafik, gambar ya. Geo itu bumi. Jadi geografos itu dalam bahasa Yunani maknanya adalah gambaran bumi. Nah, dalam ilmu geografi dan Ikhwanus Sufa itu nanti Ikhwanus Sufa di sini akan secara gamblang itu menjelaskan detail dari permukaan bumi. Jangan semono loh. Jadi kamu jangan pergi ke utara terlalu jauh karena nanti di sana itu ada banyak gunung yang sangat dingin, gunung. Kalau ke selatan juga seperti itu. Kalau kamu ke timur nanti kamu sampai ke laut, ke ujung dunia begitu. Jadi penggambaran dunia itu sudah dilakukan oleh para sarjana Ikhwanus Sufa. Selanjutnya bidang ilmu eksakta itu astronomi. Astronomi. Jadi sudah dibahas di dalam kitab ini. Ilmunya astronomi. Tidak boleh ada segambari ya. Mungkin boleh. Jadi di dalam kitab Ikhwanus Sufa itu di situ dibuat sebuah bagan gitu ya, yang menurut saya itu merupakan hasil pemikiran yang cemerlang di kala itu. Zaman urung enek apa-apa lho. Urung enek apa-apa. HP urung enek, teropong urung enek. Nginceng wong ora iso zaman semono. Kok wis iso wong zaman semono nginceng langit? Coba ini. Mereka sudah punya gambaran-gambaran tentang letak posisi bintang, buruj gitu. Kemudian nanti di bumi itu nanti ada garis khatulistiwanya, ekuator, garis bujur, garis lintang yang itu nanti akan mempengaruhi iklim di bumi. Itu mereka sudah deskripsikan dengan rapi ya, meskipun untuk ukuran kita sekarang mungkin teorinya sudah banyak yang tidak relevan, tetapi di masa itu loh itu sudah luar biasa. Nah gini nih skema apa ini ini ada urung nyinau nih. Oh ini rasi bintang nih, rasi bintang 12. Rasi bintang 12 itu sudah ada di sini. Ini rasi bintang. Nah walaupun secara teori itu masih geosentris. Geosentris itu ya? Teori geosentris itu ya?
Sekali sana. Geosentris itu bumi sebagai pusat alam semesta. Itu geosentris. Pencetusnya namanya Claudius Ptolemaeus. Itu yang mencetuskan teori geosentris. Jadi sebagai pusat alam surya. Bumi sebagai pusat asal surya dan sebagai pusat alam semesta. Bumi. Tetapi belakangan itu kan kemudian teori itu dibantah oleh orang yang kalau dalam mainstream khazanah literatur kita itu Nicolaus Copernicus. Tapi setelah saya baca lagi ada sebelumnya sarjana muslim juga, tapi sudah pasca Ibnu Sufa itu yang sudah membantah teori geosentris itu. Jadi teorinya Copernicus itu hampir menyerupai teori yang dibuat oleh saya lupa namanya siapa ya kemarin, Ibnu Sya'roni apa siapa saya lupa. Sya'roni rambut luru. Secara tekstur. Iya, saya lupa namanya. Dia hidup di kira-kira sebelum Copernicus itu 200 tahun sebelum Copernicus. Jadi bukunya ada itu. Saya lupa tapi namanya. Nah, intinya dia pasca Ibnu Sufa itu sudah membantah teori geosentris dan sudah mencetuskan konsep heliosentris meskipun belum sesempurna Copernicus sama Galileo. Nah, di bawahnya astronomi ya, itu ada ilmu musik. Nah, ilmu musik di sini masuk bagian ilmu riyadhiyah atau ilmu riyadhah. Jadi ilmu riyadhah Ibnu Sufa itu musik. Jadi musik itu tinggi riyadhah. Orang yang tinggi seneng-seneng tok. Ini musik itu masuk ilmu riyadhah, ilmu riyadhiyah atau ilmu eksak. Nah, terus seperti apa itu musik menurut Ibnu Sufa? Oh, masih nanti, masih panjang. Belanda masih jauh 1 tahun lagi. Apa colot ya mana? Ribut? Colot musik. Ora asik lah. Ya atau nanti aja, nanti voting aja sama teman-teman kita bahas dari karena Rosail ini kan buletin yang dikumpulkan jadi satu. Jadi kita ini juga tidak tahu, ini hanya diurutkan sesuai dengan manuskripnya asli dulu. Bahwa yang duluan dibuat itu yang mana itu kita tidak tahu. Mungkin duluan yang dijilid 4, mungkin duluan yang dijilid 3 gitu. Kita tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngaji ya ndak kudu urut kaya ngaji apa jenenge iki kitab Fathul Qorib ora kudu ngono kuwi. Ora kudu urut ndak. Kalau kita mau dari musik ya monggo dari musik bisa. Geografi dulu, dari geografi boleh gitu. Nanti tinggal kita enaknya gimana gitu ya. Diselesaikan secara adat saja. Kemudian setelah musik itu ada ilmu logika yang bagian terakhir dari ilmu riyadhah, dari itu adalah ilmu logika atau ilmu mantik yang tersisa di pesantren ini ya tinggal mantik ini, musik, astronomi, musik karek kumpangan tok padahal yang mana sih apa penting Lagu kulit. Iya, lagu kulit nanti. Padahal dimensi musik itu ada yang lebih luas daripada sekedar itu gitu loh. Jadi astronomi ini juga di pesantren mungkin tinggal falakiyah ya. Falakiyah itu pun sudah terspesifikasi dalam kajian fikih yang diperlukan untuk penanggalan gitu. Jadi ilmu falakiyah yang murni itu di pesantren kita tidak ada, yang baru kita itu hanya mengadopsi pada aspek-aspek pragmatis yang diperlukan untuk kepentingan fikih, kepentingan syariat. Bahwa yang lainnya itu belum banyak dikaji astronomi. Geografi apa meneh geometri aritmatika ini wis gak masuk ini. Ilmu hitung masuk pada faraid. Oh iya, masuk faraid ya. Ilmu tapi berarti kan ya fikih minded juga atau Kang Soleh akhirnya.
akhirnya fikih minded juga. Jadi yang keilmuan yang murni begitu itu ya kita mungkin belum menyentuh sampai itu. Sementara ini khazanah literatur kita ya pada aspek-aspek yang memiliki nilai guna pragmatis. Neng yo rapopo, neng yo wis mending. Nah kita itu ya sepertinya ya perlu lah, perlu nambah lah, ngono ae. Tuh. Nah ini ilmu eksakta. Kemudian di bagian selanjutnya ada yang disebut dengan ilmu at-tabi'iyah. Tabi'iyah. Ya, saya menyebutnya ilmu alam. Awalnya sekilas saya pikir tabi'iyah, watak perilaku. Ternyata yang dimaksud dengan watak atau perilaku itu adalah hal-hal ya yang menjadi bawaannya alam sekitar kita itu. Jadi udara itu panas, dingin. Kemudian ada elemen yang membentuk dunia ini, air, tanah, api, udara. Avatar ya. Nanti ada di sini. Di dalam kitab itu nanti ada. Nah, maka saya istilahkan dengan ilmu alam, tabi'iyah. Nah, di dalam ilmu alam ini nanti ada biologi yang membahas tentang bagaimana keanekaragaman hayati, hewan, tumbuhan, manusia, jenis manusia. Gitu. Juga ilmu fisika. Tapi dalam display yang menurut saya masih cukup sederhana. Jadi belum kompleks seperti yang kita pelajari hari ini. Sederhana banget, tapi zaman semono kuwi wis top banget kuwi wis. Ngurung eneng buku, kertas larang, bisa mendapatkan sumber pengetahuan seperti itu kan luar biasa. Fisika yang membahas tentang bagaimana perubahan benda, es kok bisa jadi air dan sebagainya, itu sudah mereka kaji. Kemudian kimia, juga anatomi jadi bagian-bagian dalam tubuh manusia. Nah, itu sudah juga dibahas juga di sini. Terus kemudian dan lain-lain. Nah, kemudian bahasan yang ketiga di dalam Ikhwanus Sufa itu adalah ilmu jiwa atau ilmu akal yang diistilahkan di dalam kitab itu dengan redaksi an-nafsaniyah wal aqliyah. Kalau di awal ini yang dibahas ini adalah kenampakan secara zahir, maka kemudian di bagian selanjutnya itu dijelaskan, dideskripsikan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jiwa atau akal yang batiniah, yang tidak tampak, tetapi masih berupa gejala. Jadi seperti emosi, kognisi, kognitif, pengetahuan, kemudian budi pekerti, akhlak. Nah baru akhlak ini baru ada di sini, nanti di juz 3 dan lain-lain. Gejala-gejala. Jangan ki mahasiswa lah tahu toh diwarai ilmu psikologi toh. Dalam psikologi itu kan yang dibahas itu bukan jiwanya, karena jiwa itu tidak terlihat. Iya toh. Nah, jiwa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipelajari. Wong itu dalam ruhaniyah kok nggak bisa itu. Tetapi yang dipelajari itu adalah gejala-gejala yang muncul sebagai akibat dari proses jiwa itu. Jadi proses jiwa yang ada dalam manusia itu memunculkan gejala-gejala itu. Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu psikologi atau ilmu jiwa. Nah, ini sudah dibahas di sini. Gitu. Kemudian, barulah pada bagian yang paling akhir, ini metafisika. Baru pada metafisika, yang di sana disebut dengan ara wadiniyah. Jadi pemikiran-pemikiran dan juga masalah keagamaan. Nah, baru seperti ini, baru kesini. Jadi melewati prosesnya
dari eksata, kemudian ke ilmu alam, kemudian ke ilmu jiwa atau ilmu psikologi, barulah sampai ke bagian metafisika yang terdalam. Nah, kalau ini ya ilmu jiwa yang sesungguhnya itu ya ini. Jadi nanti apa yang dibahas di dalam ilmu jiwa ini menurut Ibnu Sufa, yang pertama lagi babak sihir, sejauh yang pembacaan saya ya sementara. Kemudian babak jimat. Senengane Kang Su ya. Jimat nanti melarat. Jimat langsung suge. Jimat nanti melarat lagi Pak. Oh itu juga. Jenengannya ada ini orang suge-suge ya. Itu ya jimat itu kalau sate ya. Kayaknya di bawah 8 turunan. Nah ini ain ya, terus kemudian ma'rifat hakikat, ilmu yang, terus kemudian pemikiran-pemikiran tentang sangkan parane dumadi. Jawene Jadi juga dibahas di sini di dalam metafisika ini. Gitu. Nah ini dari ini ringkasan dari disiplin ilmu yang dibahas di dalam kitab Ibnu Sufa. Itu. Awake dhewe ku mbuh iso bahas teko ngendi? Kira-kira paling awake dhewe teko kene iki wis bemet pisan. Teko mantek iki wis bemet kira-kira. Iki diloncati ae nek ono. Kayak kangelan langsung sing ilmu alam karo ilmu jiwa iki. Lah bangsa-bangsa iki ketok iki ngedeni. Engko iso-iso engko Atau jimat. atau simak ora iso. Wis berhasil menguasai. Lek rai tadi sih. Begitu. Nah tokoh-tokohnya iki nang ngisor itu ketok ora iki. Tokoh-tokohnya Sufi Ikhwanus Sufa ini begini, saudara-saudara yang beriman. Mati gaya ya. Orang model nyamuri ya. Jadi tokoh-tokohnya di Sufi Ikhwanus Sufa itu meskipun secara pelacakan itu tidak ada sumber yang mutlak mengenai keanggotaan Ikhwanus Sufa karena memang ini adalah organisasi rahasia, tapi setidaknya kita bisa melacak keterlibatan, minimal keterlibatan kalau tidak keanggotaan. Tokoh-tokoh ini pada Ikhwanus Sufa itu kita bisa melihat dari kajian-kajian yang hampir mirip, yang mirip dan konsepsinya nyambung dengan ini, dengan 4 hal yang kita bahas ini. Jabir bin Hayyan itu dia ahli ilmu kimia. Ya. Konsepsi-konsepsinya dia yang menemukan logam alkali. Makanya namanya alkali. Enek ale. Juga alkohol. Kejual, Pak. Berarti Islam ini. Iya. Alkohol ada alnya. Alkohol itu bahasa Arab loh. Alkoholi. Berarti musola alkohol boleh ya? Alkoholi, warna yang berwarna ungu. Alkohol dulu mungkin warnanya ungu. Pertos maksudnya. Al-Khwarizmi ini dia kita tahu semua ya, ahli matematika dia kan. Dialah yang kemudian namanya itu diabadikan menjadi sebuah disiplin ilmu, cabang ilmu dalam matematika yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu ucapan orang Eropa yang tidak bisa mengucapkan algoritmi. Al-Khwarizmi, orang iso ngomongnya dari algoritma. Algoritma. Iya. Itu bukan yang di laut itu ya? Algorita itu ya? Itu hayawan. Hayawan. Godzilla. Al-Godzilla. Algorita. Ya. Jadi seperti itu. Ibnu Sina, apalagi Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia dikenal sebagai bapak kedokteran. Secara otomatis dia mengetahui anatomi dan juga ilmu kimia farmasi tentunya.
sebetulnya sama biologi. Nyambung sekali teoritisnya. Masih banyak lagi. Al-Farabi nanti ke ini musik. Kemudian Al-Farboni sama Abdurrahman As-Sufi itu nanti ke astronomi. Dan yang menarik saya temukan adalah satu-satunya orang ilmuwan di masa lalu yang memakai gelar As-Sufi itu Abdurrahman As-Sufi. Dan dia hidup ini saya tak belum tahu nih, aku tuh ini. Dia hidup tahun 903 Hijriah, 903 Masehi sampai 986 Masehi. Jadi dia lahir sebelum Ghazali. Dan tokoh-tokoh yang di sampingnya itu di sini yang ada saya tulis ini tidak ada yang digelari As-Sufi, ya hanya dia ini. Artinya dia ya orang Sufi betulan. Tapi kita pasti kan ya agak ganjil begitu mendengarnya. Abdurrahman As-Sufi, wah tokoh Sufi. Iya, karyanya di bidang apa? Astronomi. Awalnya dia mesti gumon dulu. Oh, Sufi kok karyanya astronomi gitu ya. Abdurrahman itu termasuk tokoh utama kok sampai digelari As-Sufi itu. Sedangkan yang lainnya kan enggak. Lah ya itu yang saya belum paham. Dia di Eropa namanya ini terkenal. Dia dieja dengan nama Azofi. Pakai O jadi Azofi begitu. Oh iya. Itu sama dengan Ibnu Sina malah Avicenna. Avicenna. Ya. Terus kemudian Ar-Razi menjadi Razes. Ar-Razi menjadi Razes. Kemudian siapa lagi ya? Al-Farboni ini menjadi Al-Fargenus. Kayak ada Al-Fargenus. Yang paling unsur agamanya Pak. Ya. Kemudian Al-Khwarizmi tadi menjadi Al-Khwarizmi. Gitu. Nah, ini nyambung semua meskipun kita tidak menemukan sumber yang benar-benar mutlak bahwa mereka ini anggota Ikhwanul Sufa, tetapi secara karya-karya kemudian pemikirannya itu luar biasa dan rata-rata ini baik Jabir bin Hayyan, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Abdurrahman As-Sufi, Al-Farboni dan Ar-Razi. Ini semuanya biasa mereka memiliki satu kesatuan keilmuan. Jadi orang pasti menghitung mereka itu sebagai sarjana ahli. Satu kesamaan yang ada dalam mereka bahwa mereka ini semuanya pasti dikenal sebagai filsuf. Itu satu hal yang saya ketahui. Jadi baik Jabir bin Hayyan, Al-Khwarizmi, apalagi Ibnu Sina, ahli filsuf sakpole. Ibnu Sina, Al-Farabi juga seperti itu, Ar-Razi, Al-Farboni. Nah, tetapi dari satu sumber, dari satu corak filsuf itu, mereka memunculkan varian-varian dalam disiplin ilmu. Ada yang jadi ahli matematika, ada yang passionnya ke kimia, anatomi, kedokteran, ada yang ke musik, ada yang ke astronomi dan sebagainya. Tuh, meskipun sebetulnya konsepsinya utuh mereka ini sebetulnya punya semuanya, cuma ada kecondongan yang lebih banyak di bagian tertentu. Gitu. Jadi kalau kemudian ada klaim bahwa dan ini mainstream ini dengan tinggi-tinggi bahwa orang yang pertama kali dikenal sebagai Sufi adalah Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah. Itu zaman itu belum ada istilah Sufi, itu belum ada. Yang ada adalah asketisme atau yang disebut dengan zuhud. Zuhud. Tapi belum terorganisir. Waktu itu hanya ya gerakan secara personal begitu saja yang kemudian mendapatkan banyak simpati, terus kemudian banyak ditiru orang, tetapi itu bukan sesuatu yang terorganisir seperti Ikhwanul Sufa itu tidak. Jadi lebih bersifat personal dan istilahnya belum istilah sufi. Istilahnya adalah baru zuhud gitu. Nah, apa yang diklaim oleh mayoritas banyak orang pada zaman sekarang mengenai tokoh sufi di awal-awal Islam itu seperti Hasan al-Basri, seperti Rabi'ah Adawiyah itu kalau kita telusuri lebih jauh, sebetulnya mereka ini kan ya pelarian-pelarian dari kehidupan
yang secara dohir itu menampakkan agama tetapi secara ruhnya tidak menunjukkan sikap beragama, begitulah kira-kira kata orang-orang beriman. Kira-kira seperti itu. Nah coba Hasan Al-Basri ini kan tokoh politik yang terbuang. Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah itu juga ekspresi karena Rabi'ah Adawiyah ini kan dia hidup di dalam keluarga yang sangat miskin, hidupnya terlunta-lunta, menderita. Dia melihat pemimpin yang ada di pemerintahan di istana itu dijari khalifah, wakil Allah, tapi kok pribadinya sama sekali tidak menunjukkan agama Islam, beragama yang benar begitu. Lalu mereka kemudian mencoba untuk mencari perenungan begitu, mencari perenungan apa ya sih kira-kira iso marakne hati kita terang. Mereka membuatlah sebuah sebuah kerangka berpikir tertentu gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi apa yang kita istilahkan sekarang menjadi zuhud itu. Ya tetap berinteraksi dengan dunia tapi artinya tidak bergantung dengan dunia itu. Tapi belum sufi gitu loh ya. Lah Ikhwan Sufa ini mengasumsikan sufi ya sofa itu maknanya kan murni. Nah mereka mencoba untuk memurnikan agama mereka, memurnikan akal pikiran mereka, batinnya mereka supaya mereka bisa sampai kepada Allah. Lah pendekatannya apa? Epistemologinya ini. Dengan mereka mempelajari aritmatika, geometri, geografi dan musik, mereka ini berasumsi bahwa mereka akan mendapatkan jalan untuk menuju kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, pendekatannya nanti akan dihajar habis-habisan oleh sufi yang sebelahnya ini. Awake dhewe iki. Aja ngarani sapa-sapa iki awake dhewe iki. Saiki ngalih bagian kene. Sudah berapa menit ini? Nah, yang kedua adalah ini. Sufi atau tasawuf sunni. Sufi sunni atau tasawuf sunni, bukan Sunni Leon. Nah, di dalam sufi atau tasawuf sunni yang kita sudah tahu ya, pasti yang dibahas niki ya. Zuhud ya, ikhlas, wirai itu ya. Terus apa lagi? Uzlah, topon, bong, kuwi. Terus pembahasan tentang khauf roja khauf, roja khauf. Terus tawakal, pasrah. Masa tawakal yang benar ki piye? Kemudian mujahadatun nafas, jihad melawan nafsu, begitu kan? Makom yang menuso, makom tajrid, makom asbab, wirid, warid dan lain-lain yang biasanya di kitab hikam nih kok. Nah, tokoh-tokohnya yang pertama kali yang muncul ya ini Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kemudian juga tokoh-tokoh yang tarekat lainnya yang kemudian mendirikan tarekat-tarekat itu. Ini semuanya ya kalau kita runtut perombakan besar-besaran itu atau kemunculannya ini ya pada zaman ini, di zamannya Al-Ghazali gitu. Yang sampai saat ini kita pahami sebagai konsepsi bersufi atau bertasawuf itu ya konsep-konsepnya yang formulasinya yang dipakai oleh Al-Ghazali. Hampir sebagian besar terpengaruhi oleh konsepsinya Al-Ghazali, meskipun Al-Ghazali sendiri itu juga ya dipengaruhi oleh konsep-konsep tasawuf yang sebelumnya. Cuma formulasi yang kita pakai ini formulasi Al-Ghazali. Kita semua ini orang Ghazalian semua. Aku boh rada uling iki. Begitu maca Ibnu Sufyan rada uling aku. Nah.
Nah, wes saiki ngene. Kita ini sudah selesai ya mengenai perbandingannya ini. Sekarang saya kasih tawaran. Kita lanjutkan ini. Maksudnya begini, nyapo kok dari sufi yang awalnya yang dibahas itu hal-hal semacam ini, itu kok bisa berubah menjadi ini? Itu bagaimana ceritanya? Wi tak ceritane saiki, opo aku pindah nang teks. Mergo sekawe dhek iki urung maknani. Pilih sing ndi? Lah milih salah satu tok, milih salah satu. Pilih sing ndi? Kabeh lah. Maca tek, lek kabeh wektune lah aku cukup ae iki lho sing kene iki cukup ora iki. Yang di sini nih, yang Instagram nih. Nah, sing nang Facebook no oke ae 2 jam 3 jam. Gitu. Jadi kalau kenapa bisa jadi seperti ini? Itu sebabnya apa? Apa aku maca naskah waktunya aja suwi-suwi. Ini dulu ya. Ya wes, nah berarti kita langsung baca naskahnya minggu depan ya. Iya. Oke, baik. Jadi begini. Nah, aku butuh kerepekan ini. Nah, jadi kita review sedikit lah ya. Jadi saya belum pernah menemukan ada istilah sufi dalam pemahaman sufisme loh ya, dalam konsep ilmu sufi loh, bukan dalam konteks ilmu yang lain, karena bahasa itu ada banyak sekali perkembangan. Sufi yang dinisbatkan kepada satu aliran, satu gerakan, itu saya belum menemukan sumber yang benar-benar valid itu selain di Ibn Sofa. Jadi sufi yang terorganisir, yang tersistem secara organisatoris dan akademis itu ya baru Ibn Sofa ini. Hasan Al-Basri, Robi'ah Adawiyah, kemudian Abu Yazid Al-Bustami atau siapa ya yang secara timeline itu sebelumnya itu mereka belum memakai istilah sufi itu dan mereka belum terorganisir. Tapi ketika di Ibn Sofa itu sangat terorganisir sekali, meskipun secara rahasia. Dan nama sufi begitu, nama sufi itu ya yang saya tahu orang yang pertama yang ada nama sufinya betulan itu ya Abdurrahman As-Sufi. Lha sing liyane iki wis ditambah-tambahi penggemare karo murid-muride wa ali wa ashabi ajmain. Nah ini memang namanya Abdurrahman As-Sufi, sudah digelari seperti itu. Gitu. Nah, ajaran sufi yang tersistem secara epistemologis, secara sumber pengetahuan, secara organisatoris dan akademis itu yang membentuk Ibn Sofa. Jadi pola-pola hidup zuhud, hidup bijak, hidup yang yang santun, yang mencari ketenangan, tidak mencari hingar-bingar dunia, yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri dengan penerus-penerusnya yang lain itu, tokoh-tokoh yang lain itu kemudian diikuti oleh banyak orang begitu, dan mereka lalu kemudian mencoba untuk menginternalisasi, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada wilayah-wilayah mereka tersendiri, dan itu kemudian saya tidak tahu awal mulanya bagaimana begitu. Nah kemudian di Basroh yang notabene dulu itu adalah wilayah kekuasaannya Alexander Agung, dulu sekali. Alexander Agung itu muridnya Aristoteles. Nah ketika Alexander Agung itu menaklukkan wilayah Persia termasuk di dalamnya itu Basroh, maka itu kemudian budaya-budaya Yunani itu banyak yang kemudian dibawa ke Basroh, terutama di wilayah Basroh. Nah setelah zamannya Alexander, kerajaan Persia
budaya-budaya itu berasimilasi. Nah, dan itu maka literasi-literasi Yunani di Basra itu banyak. Maka kemudian perkumpulan ini kemudian lahir di Basra. Nah, konsep memurnikan diri menurut orang-orang Basra pada waktu itu yang sudah tercerahkan oleh agama Islam dari impor dari Madinah gitu ya, dari Jazirah Arab. Nah, itu lalu kemudian berasimilasi. Jadi ini sampean bayangin situasinya itu kacau. Situasi pemerintahan itu kacau. Orang itu yang dicari adalah ketenangan hidup. Nah, terus kemudian dia punya agama Islam. Tapi agama Islam ini pemimpin-pemimpin kayak yo Islam tapi yo gelut ae yo ruwet ae kan. Jane agama iki piye to lek ngecakne ben kena ya apa agama iki ora usah dienggo ae ngono. Ngono, terus kemudian mereka ada modal agama itu, satu yang pertama, yang kedua keinginan untuk hidup tenang, mencari jalan hidup tenang. Yang ketiga warisan falsafah hidup dan wawasan pengetahuan dari orang Yunani yang ditinggal di Basra itu. Nah, perpaduan dari tiga hal inilah yang kemudian memunculkan konsep berpikir ala Ivanus Sufani yang terkumpul di sini. Jadi seperti itu, kurang lebih gambarannya semacam itu. Nah, ketika pemikiran-pemikiran ini kemudian luas, organisasinya tetap tersembunyi, tetapi tokoh-tokohnya kan muncul, punya karya-karya. Nah, ini di masa-masa berikutnya, setelah periode mereka ini sudah meninggal semuanya, nah karya-karya mereka ini sangat berpengaruh dan berbenturan dengan konsep-konsep atau madhab-madhab yang ada di sekitar mereka. Di sana nanti ada madhab fikih, ada madhab muhadisin, madhab teologis, ada madhab nahu soroh balaghah dan sebagainya itu. Lah ini nanti saling berbenturan. Karek sapa sing cedhek karo penguasa. Lelek cedhek karo penguasa, penguasane condong karo madhab iki, ya sing dibela ya sing condong karo madhab penguasa. Sing ora ya diberangus gitu loh. Lah mereka ini secara hitohnya itu sudah tidak terikat kepada pemerintah. Ya, kami ini sarjana murni, sudah butuh terang kene pinter ya wis pinter apa nono ora perlu mbok kene gelar dokter honore kaos kalau dokter ora perlu dikai ngono-ngono kuwi itu loh ya. Itu loh. Yang penting kami ini berpikirnya secara ilmiah. Nah, terus kegelisahan-kegelisahan itu muncul sampai Khalifah Al-Mustanjid Al-Mustansir ya. Itu sampai kemudian memaklumatkan bahwa kitab Rosail itu menyesatkan. Itu sudah setelah periodenya ini sudah selesai. Kitab Rosail ini menyesatkan. Dan juga banyak kasus-kasus terjadi seperti itu, eksekusinya Al-Halaj itu ya. Eksekusinya Al-Halaj. Itu saya kisahkan sedikit. Al-Halaj itu ketika mau dieksekusi itu enggak langsung ditangkap dieksekusi, enggak. Itu untuk mengeksekusi itu minta persetujuan para syekh, para ulama, yang diantaranya salah satunya adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Junaid langsung kan. Lah Syekh Junaid Al-Baghdadi itu dia itu nggak mau disuruh untuk menandatangani lah istilah saya, untuk menyetujui rencana eksekusi itu. Dalam hati kecilnya dia tidak mau, karena dia melihat bahwa apa yang dinyatakan Al-Halaj dalam konsep wahdatul wujudnya itu menurut kayaknya loh ya, ini hanya menerka saja, karena faktanya dia itu sampai 7 kali dipanggil, terus dia tuh akhirnya hanya bilang begini, secara syariat dia boleh untuk dieksekusi, tetapi bahwa tentang pemahamannya itu Allah lah yang maha tahu akan kebenarannya, benar atau tidaknya. Artinya apa? Artinya mungkin Syekh Junaid Al-Baghdadi harapnya mungkin jadi yo
masih menerima. mempertimbangkan lah paling tidak, mempertimbangkan bahwa hal-hal itu pemikirannya itu tidak keliru. Cuma kengko lah aku muni kok bener, aku kok melu dieksekusi. Berarti ben aman lho kira-kira ngono kan. Yes dieksekusi gak apa-apa oleh secara syariat, secara fikih oleh, tetapi secara teologis oleh, tetapi secara kebenaran mutlak ya insya Allah Gusti Allah sing ngerti. Nah, tekanan-tekanan seperti itu meluas. Sebagian ulama itu yo pro karo pemerintah, pro sak pro-prone mbuh salah mbuh bener pokoknya pro. Ngono. Dimintai berfatwa, dijalui berfatwa untuk penyesatan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikirannya Ikhwan Sufa itu. Jadi semacam itu. Nah, termasuk Al-Ghazali juga. Al-Ghazali ini juga sangat mengkritik keras, mengkritik tajam itu. Bukan mengkritik lagi ya, memusuhi gitu. Iya, mengecam keras itu di kitab di Mungkit Minadolal itu. Ada Ikhwan Sufa itu dikritik tajam. Nah, ada sebagian literatur itu menjelaskan bahwa Al-Ghazali ini mendapatkan pesanan fatwa dari khalifah. Kalau tidak salah Muqtadir, Khalifah Al-Muqtadir Billah itu diminta, tapi di referensinya saya lupa itu. Ya di sebagian literatur, benar tidaknya kita tidak tahu. Tapi ada kemungkinan untuk ke situ. Gitu. Nah, tapi Al-Ghazali ini juga kerepotan. Al-Ghazali itu begini, dia ini mau mantemi konsep-konsep filsafatnya Ikhwan Sufa dan konsep-konsep filosof Yunani yang lain itu. Tetapi dalam batinnya sendiri sebagai seorang sufi itu tersirat di dalam karyanya itu, dia masih menggunakan pola-polanya ini juga, rasionalisme, empirisme, dan banyak yang bilang Ghazali itu Platonian. Gitu. Gitu. Nah, maka Al-Ghazali itu sepertinya begini. Dia itu mencoba untuk tetap bisa menerima konsep-konsep tasawuf, tetapi bagaimana agar konsep tasawuf itu bisa dibersihkan dari nilai-nilai yang menurut dia di luar Islam. Jadi konsep-konsep tasawuf ini sing kira-kira cocok karo sumber primer Quran hadis, kaidah syariah, usul fikih dan lain-lain, kaidah teologi terutama Asy'ariyah. Lah sekiranya cocok karo kuwi ditompo lah, sekiranya rada ora patek cocok karo kuwi ya ditolak, dibersihkan. Maka yang dikritik keras itu mana-mana yang kira-kira tidak sesuai dengan epistemologinya Al-Ghazali. Akhirnya jadinya seperti itu. Itu mungkin juga tujuannya adalah supaya biar umat itu tidak karpe ya. Mungkin bagi Al-Ghazali mungkin biar umat itu nanti tidak terlalu melenceng jauh ke belasok adoh, mungkin maksudnya begitu. Terus jadi intinya itu urung percaya karo umate. Kiai itu urung percaya karo umate kira-kira. Jadi biarlah mereka tetap belajar tasawuf, tapi tetap kita ikat dalam koridor Quran hadis. Kira-kira semacam itu. Maka jadilah tarekatnya itu sufi, tasawufnya itu modelnya seperti ini. Coraknya, epistemologinya dari mana? Ya dari Quran hadis, kaidah-kaidah syariat, kaidah teologi. Nah, sama yang keempat, nilai atau norma etika ketuhanan yang diadaptasi dari sufisme sebelumnya. Itu. Akhirnya jadinya semacam itu. Nah, kalau Ikhwan Sufa sumber keilmuannya, nah ini ada di sini. Ada di sini. Coba diarahkan ke sini. Kalau Ikhwan Sufa sumber keilmuannya ada 4. Ini disebutkan di dalam kitabnya ini. Sumber keilmuan sufi di esai iso ilang mungkin piye. Jadi ufi. Sumber keilmuan sufinya Ikhwan Sufa itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah teks-teks yang kutipan ya, yang berupa kutipan dari kalam-kalamnya ahli hikmah. Ahli hikmah yang coba kira wong anu lho ya.
Ahli hikmah itu orang-orang yang kalau zaman dulu maknanya orang-orang yang memiliki pemahaman wawasan yang luas itu pada bidang-bidang eksakta. Ya caranya ahli matematika, ahli astronomi, gitu lah. Atau di dalam kitabnya namanya disebut al-musannafat minal hukama. Yang kedua itu adalah teks-teks kitab suci. Teks-teks kitab suci yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Bulan kok bentuk 30 dino kok bentuknya polah malih. Bumi lemah garing dikedhuk kok metu bane. Ngono. Apa nek misale pring di sigar kok metu anake. Nah, hal-hal yang seperti itu, kenampakan fenomena alam itu juga menjadi rujukan dari manusia, dan itulah yang membuat mereka itu lalu kemudian memunculkan disiplin-disiplin keilmuan semacam ini, karena mereka berangkat dari kenampakan alam. Awake dhewe iki kan awake dhewe iki ora enek blas lho ngene iki. Endi ora enek. Padahal Al-Qur'an kan jelas. Alladzina yadhkuruna apa qiyaman wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi kenampakan bulan, bintang, matahari, gunung, awan, hujan, ombak lautan, nah, itu semuanya itu menjadi sumber pengetahuan juga bagi manusia itu. Nah, dari sumber pengetahuan semacam inilah mereka memunculkan disiplin-disiplin ilmu. Mereka bisa merumuskan teori. Nah, awake dhewe iki sing ilang kan iki. Kita itu kehilangan ini, epistemologi yang ini kita itu. 4 yaitu adalah temuan-temuan dalam hakikat jiwa, hasil-hasil dari perenungan gitu. Bagaimana piye cara ngawruhi sangkan parasit itu nanti batek kuwi ya. Nah, dhewe hakikat kita itu dengan sang yang apa tunggal apa ngono kuwi lah kira-kira. Itu seperti apa? Hakikat kita kepada pencipta itu seperti apa? Kita dengan makhluk ciptaan yang lain itu bagaimana? Nah, perenungan-perenungan semacam itu disebut di dalam kitabnya Ikhwanus Sufa sebagai al-kutubul ilahiyah. Kutub itu bukan di mana kitab atau buku loh ya. Kutub itu apa ya? Kutub itu saya memaknai sementara ini saya memaknainya dengan ketetapan. Oh, ketetapan. Ya, ketetapan. Jadi ini kalau di atas ini ya ketetapan al-kutub al-musannafah, ketetapan yang tertulis dari para ahli. Nah, al-kutub al-munazzalah, ketetapan yang diturunkan oleh Allah pada para utusannya. Yang ketiga adalah al-kutub tabiiyah, ketetapan alamiah, kausalitas yang ada di dalam alam semesta. Kemudian yang keempat adalah al-kutubul ilahiyah, ketetapan yang bersifat ketuhanan yang yang menyentuh langsung pada substansi atau jauhar. Iya, jauhar namanya jauhar namanya. Yang bersentuhan langsung dengan substansi dari makhluk itu. Nah, sumbernya lho kaya ngene iki. Lah bandingne karo ngene tasawuf Sunni. Itu lho, ya kan yo beda, ya adoh. Lah tasawuf Sunni sumbernya pokoknya manut Quran hadis, kaidah syariah, kaidah teologi, ora oleh Mu'tazilah, ora oleh Mu'tazilah, ora oleh Qadariyah, ora oleh Jabariyah, pokoknya Asy'ariyah, Maturidiyah kan itu ngono. Akhirnya sama Al-Ghazali. Kemudian nanti nilai-nilai norma etika ketuhanan yang diadopsi dari sufisme sebelumnya yang matching dengan 3 yang sebelumnya ini. Lah ndak matching juga ditampa ngono lho. Nah, dari sini loh kita bisa melihat, kita bisa membandingkan ya. Jadi dasar keilmuannya itu dengan kan beda jauh. Makanya beda.
hasil dari didikane iki karo didikane iki beda. Didikane Ikhwanus Shafaa iki wong endi sih? Didikane iki wong Barat. Didikane Ikhwanus Shafaa yang menggunakan kitabnya Ikhwanus Shafaa, yang menggunakan kitabnya Ibnu Sina, apa jenenge kitabe karangane Al-Qanun Fitrih, kemudian kitabnya Al-Farabi, Al-Musik Al-Kabir, kemudian Ibnu Rus. Kitabnya banyak yang menggunakan orang Eropa yang menjadi tonggak awal dari Renaissance atau apa jenenge kan? Revolusi industri. Alah revolusi industri. Pikir-pikirku udah inkarnasi. Wah, biksu tong ini gimana? Nah, itu. Jadi seperti itu penggambarannya, perbandingannya antara tasawuf versinya Ikhwanus Shafaa dengan sufi Ikhwanus Shafaa dengan sufi dari tasawuf Sunni. Maka kita bisa simpulkan bahwa tasawuf Sunni ya, konsep ruang lingkup kajiannya dan konsep-konsep yang ada di dalamnya itu adalah yang tidak bertentangan atau yang sesuai, yang matching ya dengan kaidah-kaidah beragamanya orang Sunni. Ya kita ini gitu. Sedangkan yang ini di zaman itu ini biasanya dituduh sebagai zindik. Jadi lah awake dhewe ngaji iki kowe kudu siap-siap golek sawah ya diarani zindik. Tak omong ning kene kowe padha meneng cep iki piye gitu. Anak wawang. Loading. Dalek transitif kowe prawi zindik awet suwi lho. Kamu sudah belajar aritmatika, geometri, astronomi, musik, biologi, kimia, fisika, awet kowe SD. Zindikmu prawi suwi banget kowe. Wong karek terus nilai zindike kok tidak wedi. Enggak darani ngono yo ben. Darani ngono yo ben ya Kang Saleh ya. Kang Saleh ini luwih ekstrem nah. Diarani kafir lah, mandek diarani kafir. Wah, teknik. Biyen gitu loh. Fakta sejarah, fakta. Sarjana Ikhwanus Shafaa, murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Ikhwanus Shafaa ini telah memunculkan peradaban yang luar biasa maju. Iya, peradaban baik itu yang di masanya mereka maupun setelahnya itu luar biasa. Tapi tidak di kita, di Eropa sana. Murid-muridnya Al-Farabi, Al-Razi, Ibnu Sina, murid-muridnya siapa? Walaupun tidak bertemu langsung loh ya, tapi yang terpengaruh pemikiran mereka ya Kopernikus, Galileo, terus siapa lagi itu? René Descartes, John Napier, dan para ilmuwan-ilmuwan di abad Renaissance itu. Mereka semua mencontoh ini. Apa dhewe nyontoh iki? Akhirnya wis obat wirai zuhud apa ning akhir ora maju-maju ngono lho. Sing liyane wis teko bulan awake dhewe sik ayel-ayelan bab tahlilan, manake jarang kubur ya tawasulan ngono wae. Bid'ah murafat tahayul. Liyane wis iso mretung besok akan terjadi gerhana bulan. Ngono wis iso. Awake dhewe ora buta apa-apa. Gitu. Dan itu sejarah itu terulang. Sejarah yang Ikhwanus Shafaa ini kan dia tersembunyi-sembunyi toh. Dan dia ini kan anti pemerintah. Itu juga terjadi di Eropa di abad Renaissance itu, yaitu mereka para orang-orang cendekia sarjana-sarjana itu yang belajar belajar ilmu pengetahuannya dari Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain itu, mereka juga lalu kemudian membuat perkumpulan ilmuwan rahasia. Ini pada kali ini. Iya rahasia. Konangan bahaya. Mereka juga membuat perkumpulan
yang disebut dengan Illuminati. Illuminati. Lek jenengan pengen ngerti lebih lebih detail sampean tonton filmnya Angel and Demon. Angel and Demon. Lek malaikat dan iblis itu di situ disebut itu cerita fiksi ilmiah sebetulnya, tapi di situ menjelaskan tentang sejarah Illuminati juga. Novelnya juga ada nang perpus ya, tapi aku yakin ngomongane maca. Nang perpus enek kuwi ya yakin aku mahasiswa saiki apa lho diwaca ayat-ayat cinta. Nah, cobalah itu dikaji. Jadi Illuminati itu waktu itu termasuk Galileo, Copernicus, kemudian apa ya? Galileo terutama yang paling kelihatan itu. Jadi dan itu beberapa di antaranya itu mengalami penindasan yang luar biasa karena pada waktu awal-awal Renaissance itu dan sebelumnya itu terjadi banyak penolakan terutama dari gereja karena doktrin gereja pada waktu itu dia memakai teori geosentris itu, bumi sebagai pusat semesta. Lah begitu heliosentris muncul, lah itu wah gempar itu. Akhirnya wah ini sesat. Modho persis karo ngene wong Islam zaman kuwi. Dadi wong ketok ilmu anyar. Wah disesat-sesatno ya. Jadi padahal Galileo itu juga pengamal Kristen yang taat juga di dalam sejarah di biografinya itu seorang pastor juga, tapi dia kemudian karena keilmuannya ini kok terkesan menyimpang dari doktrinnya gereja, sainsnya mereka ini dianggap sebagai bentuk penyesatan terhadap umat. Itu persis pada ngene manusia ini. Karya-karyanya oleh khalifah itu dianggap karya yang menyesatkan. Dan sekarang terbukti bahwa mereka ini udah sejak dulunya pemikirannya harus maju. Wong itu terhadap kemajuan menurut dia. Wong kemajuan mesti diarani disesat-sesat, aneh-aneh, edan-edan, disidik-sidik, itu biasa. Oke, baik. Nah itu saya kira untuk minggu depan kita baca teks ya. Kita bacakan teksnya. Oke, monggo silakan. Ini kan lo perhatikan dari sejarah sufi Ikhwanus Shafa abad 8 sampai 11. Sedangkan yang tasawuf sunni itu kan abad 11 sampai 21. Iya. Nah, ini kenapa Ustaz? Dari beberapa poin tasawuf sunni seperti hanya zuhud, ikhlas dan sebagainya itu kan Ustaz ya? Kok dengan yang sufi yang ini yang Ikhwanus Shafa itu kan cenderung ke jalur ranah umum gitu maksudnya. Iya. Bukan kok ke jalurnya itu kan kalau jelas sufi itu kan mesti otomatis kan cenderungnya tentang agama gitu maksudnya. Tapi kalau yang ini kok cenderungnya lebih ke ranah umum gitu Ustaz. Mungkin kenapa begitu? Iya, mungkin lebih pemahaman lebih enaknya dicerna bagaimana Ustaz? Iya. Oke. Jadi begini. Menurut Ikhwanus Shafa, dengan mereka mempelajari itu ya, kalamnya ahli hikmah, kemudian mempelajari kitab-kitab Allah yang diturunkan itu, kemudian mempelajari kenampakan alam, kemudian mempelajari kutub ilahiyah atau hakikat jiwa itu dalam diri itu hubungannya dengan pencipta. Dengan mereka mendalami itu mereka menganggap itu sebagai sebuah jalan untuk memurnikan diri mereka. Gitu. Jalan untuk memurnikan diri. Dengan saya ambillah satu contoh. Misalnya dengan orang itu coba sampai banding nih orang ini. Kita kendul kita gini sampai banding nih. Dengan berzikir mengingat Allah maka hatimu akan tenang ya. Terus Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiki aja pena-penane piye carane gaku wong sing
wong sing awam ini apa kira aku ki muter tasbih ki karo piye carane lek nyambung karo awam ki piye carane piye aku wong awam loh, jangan posisikan saya sebagai orang yang sudah mencari banyak hal gitu loh ya. Coba kalau wong awam aku kalau ingin tenang berpikirlah, ingatlah Allah. Ngono banget ya. Kira ilah. Aku yakin sampai tasbih protol mesti ora oleh apa-apa. Ya, tapi coba lah kalau misalkan kita ini melihat bagaimana misalnya astronomi ya. Kita lihat bumi ini di dalam tata surya ini bumi ini ternyata sangat kecil sekali. Di alam semesta ini ternyata bagaimana mungkin bumi itu kemudian dia bergerak, tidak ada mesinnya, tidak ada apa-apanya, dia bergerak terus senantiasa dalam orbit yang tetap dengan kecepatan yang konstan, itu percepatan yang konstan dari tahun ke tahun. Ada memiliki orbit yang orbit itu misalkan ini matahari, ini bumi, dia kalau orbitnya itu elif, kalau dia mendekati bumi, mendekati matahari, maka dia harus menambah kecepatan agar tidak jatuh ke inti matahari. Kok bisa ya pengaturan sebegitu dahsyatnya? Nah, dengan begitu loh, kita itu loh bisa melihat, kita bisa memurnikan diri kita dari hal-hal lain. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Karena begitu itu loh, maksud saya begitu. Bisa diterima ya. Contoh sederhananya begini. Belum lagi nanti di anatomi. Anatomi itu tubuh kita ini jantung itu orang batune orang yang gagal jantung itu kalau mau tetap hidup jantungnya harus dikasih mesin kayak baterai dicas, jadi telat ngecas mati wong. Ada ya jantung portable dipasang selang sambungnya kene itu ngecas HP kayak pirang jam dulu baterai lemah harus segera ngecas ora dicas mati deh. Kita membayangkan di dalam tubuh kita ada anatomi yang serumit itu, dan itu baru milik kita, belum punyanya makhluk yang kecil, semut, kutu, bakteri. Bagaimana itu tata kehidupan yang sebegitu rumit itu bisa tertata bagus juga. Dengan itu semua kan kita bisa memahami bahwa ternyata inilah yang dimaksud dengan kekuasaannya Allah. Nah gitu loh. Jadi mereka tidak mengambil jalan langsung begitu. Tidak. Jadi mereka melalui perenungan terhadap ini. Saya simpulkan dari apa yang sementara saya baca itu adalah semacam itu. Maka bagian metafisika ini terakhir. Urusan-urusan ini terakhir. Jadi kita harus dari sini dulu. Dibalik. Lagi diwale. Lagi dhewe iki sinamane iki dhisik. Lagi. Umur abad 21 diwerai subut. Ora payu. Lagi. Yang mungkin sekarang kan kayak mapel-mapel itu. Nah, itu seperti itu ya kira-kira. Dari netizen pun langsung ya. Enten pertanyaan enggak ada? Dari tidak ada pertanyaan. Semua tertegun katanya. Melungu. Ya, wis. Nggih, pun niku mawon nggih. Nah, monggo sareng-sareng kita tutup. Al-Fatihah. Shallallahu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi. Betul.